Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riyadi Muhaikal Hidayat ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produksi bakso ayam di mata pelajaran pengolahan hasil hewani untuk kelas 11 APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, untuk produksi bakso ayam, apa saja materi yang akan saya sampaikan? Nah, mulai dari karakteristik unggas ayam. Nah, ayam itu ada beberapa karakteristik ya, di mana ada ayam ras, kemudian ayam buras dan ayam kuled. Nah, untuk ayam ras ini dikenal di kita disebut dengan ayam boiler atau di daerah saya dikenal dengan ayam negeri. Ayam ras ini salah satu contohnya adalah yang warna bulunya sama, yaitu putih atau disebut dengan ayam pedaging. Nah, kemudian ada ayam buras. Ayam buras ini adalah ayam bukan ras atau ayam kampung. Kemudian ayam kuled ini adalah ayam petelur yang masa produktifnya sudah terlewat. Jadi bisa digunakan sebagai ayam pedaging. Nah, kemudian untuk ciri-ciri daging ayam ras yang baik ya, untuk itu yang pertama warnanya putih kuningan cerah, dimana tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, dan tidak terlalu merah. Kemudian ciri yang kedua itu bila disentuh daging terasa lembab dan tidak lengket atau tidak kering. Kemudian ciri yang ketiga, konsentrasi otot dada dan paha kenyal, elastis atau tidak lembek ya. Kemudian yang keempat, warna kulit ayam putih kekuningan, cerah, mengkilat, dan bersih. Kemudian yang kelima, bau spesifiknya itu daging ayam. Tidak ada bau menyengat, tidak berbau amis, ataupun berbau busuk. Kemudian ciri yang keenam, bagian dalam karkas dan serabut otot berwarna putih agak pucat dan pembuluh darah dan sayap kosong, tidak ada sisa-sisa darah. Itu merupakan ciri-ciri ayam yang baik, yang aman bila digunakan untuk produksi bakso ayam. Nah, kemudian bagian-bagian ayam saya akan jelaskan bagian luar ayam, mulai dari paruh, ini paruh, kemudian ini jengger ya, jengger ayam atau disebut dengan pial. Kemudian ini cupang telinga, kemudian ini bulu mantel ayamnya, kemudian ini bulu punggung ayam, dan ini bulu tunggir di sebelah sini. Kemudian ini bulu pangkal ekor. Nah, kemudian ini adalah bulu ekor yang panjang bagian belakang. Kemudian sebelumnya itu adalah bulu penutup ekor yang ini. Kemudian ada bulu sayap primer, kemudian ada bulu penutup sayap yang ini, kemudian ada taji atau senggeh kalau di bahasa Sundanya, kemudian ada tungkai kaki, ada bulu perut, kemudian ada bulu dada, bulu leher, dan gambir. Itu bagian-bagian ayam yang bagian luar. Kemudian untuk bagian dalam ayam di sini ada leher, daging leher, kemudian ada dada, ini sayap, kemudian ekor, ada paha atas dan paha bawah, ini bagian-bagian dalam ayam. Nah, fisiologi daging unggas. Yang pertama, sebagian besar otot ayam tersusun dari tipe serabut yang diklasifikasikan sebagai tipe otot merah, otot putih, dan tipe campuran otot merah dan otot putih. Jadi otot ayam itu tersusun dari 3 tipe otot: otot merah, otot putih, dan otot campuran, yaitu otot merah dan otot putih. Kemudian yang kedua, daging merah meliputi bagian paha betis. Ya, daging merah itu yaitu paha betis, paha dan betis, sedangkan daging putih terdapat pada bagian dada. Bagian dada itu daging putih. Kemudian daging merah
memiliki serabut otot yang halus dan banyak mengandung mioglobin, lemak, Fe, Na, Cu, dan zinc, mitokondria, dan enzim respirasi yang berhubungan dengan aktivitas otot yang tinggi dan kandungan glikogen yang rendah. Jadi daging merah itu tadi terletak pada paha dan betis. Di situ banyak mengandung mioglobin karena sehingga menyebabkan dagingnya itu berwarna merah. Sebaliknya, daging putih memiliki serabut otot yang kasar dan mengandung sedikit mioglobin, mitokondria, dan enzim respirasi yang berhubungan dengan aktivitas otot yang singkat dan cepat dengan frekuensi istirahat yang lebih kerap, serta mengandung glikogen, protein terlalut, dan jaringan ikat yang tinggi. Itu di bagian dada sehingga warnanya itu putih. Kemudian untuk komposisi nutrisi daging unggas, komposisinya protein itu sebesar 18,20 gram, kemudian lemak paling tinggi itu 25 gram, kemudian kalsium itu 14 mg, fosfornya itu 200 mg, besi 1,5 mg, vitamin B 0,08 mg, airnya itu 55,9 gram, kemudian kalorinya itu 302 kilokalori. Jadi komposisi kimia yang tinggi pada daging unggas itu adalah lemak dan protein. Nah, kemudian prinsip dasar pembuatan bakso. Ini ada 4 prinsip. Kemudian yang pertama itu penghancuran daging. Tujuan penghancuran daging adalah untuk memperluas permukaan daging sehingga protein yang larut dalam garam mudah terekstrak keluar. Kemudian jaringan lemak akan berubah menjadi mikropartikel. Jadi prinsip yang pertama itu adalah penghancuran daging. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan protein yang ada pada daging sehingga protein tersebut nanti bermanfaat atau berguna sebagai emulsifier. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah pembuatan adonan. Pembuatan adonan dapat dilakukan dengan mencampurkan seluruh bahan lalu menghancurkannya, atau dengan menghancurkan daging giling kemudian mencampurkan dengan seluruh bahan. Bakso merupakan suatu sistem emulsi yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan minyak dan air atau oil in water, di mana lemak sebagai fase diskontinu dan air sebagai fase kontinu, sedangkan protein berperan sebagai emulsifier atau yang mengikat air dan minyak tadi. Selama pencampuran adonan, protein terlalut membentuk matrik yang menyelubungi lemak. Dengan pemasakan akan terjadi koagulasi protein oleh panas dan terjadi peningkatan butiran yang terperangkap dalam matrik protein. Jadi prinsip utama dalam pembuatan bakso itu adalah emulsi, yaitu dalam pembuatan adonan, di mana di sini terjadi proses koagulasi protein oleh panas yang mengikat antara air dan minyak tadi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah proses pencetakan. Pencetakan dilakukan dengan cara dibentuk di bulat-bulat dengan ukuran yang dikehendaki. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah perebusan, di mana pemanasan menyebabkan molekul protein terdenaturasi dan menggumpal membentuk suatu jaringan-jaringan. Dengan pemasakan akan terjadi koagulasi protein oleh panas dan terjadi pengikatan butiran yang terperangkap dalam matrik protein. Nah, suhu pemasakan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam, atau pada suhu air 40 sampai 45 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit, atau dengan suhu 80 derajat selama 15 menit, dan pada umumnya itu menggunakan 80 derajat selama 15 menit. Dalam proses perebusan ini tidak boleh menggunakan suhu lebih dari 80 derajat Celcius karena akan menyebabkan rusaknya bakso dipengaruhi oleh gelembung-gelembung panas tadi, sehingga menyebabkan bakso menjadi hancur begitu.
Nah, kemudian untuk bahan pembuatan bakso, bahan dasar pembuatan bakso dapat menggunakan daging ayam berkualitas baik, di mana contohnya daging ayam yang berkualitas baik itu tidak ada bagian tubuh yang terluka atau memar, karena dengan adanya luka akan mempercepat kontaminasi mikroba dan pembusukan. Jadi ciri yang pertama itu dagingnya itu tidak boleh ada yang memar atau terluka, sehingga nanti akan menyebabkan kualitas bakso yang dihasilkan menjadi kurang bagus. Kemudian kulit karkas berwarna putih dan sedikit berwarna kuning pudar, atau apabila warna kulit terlalu kuning maka menunjukkan ayam tersebut sudah lama dipotong. Jadi warna karkasnya itu berwarna kuning pudar, jangan terlalu kuning. Kalau terlalu kuning itu cirinya ayam sudah lama dipotong. Nah, yang ketiga, daging ayam yang dipilih juga tidak banyak mengandung lemak. Jadi jangan mengambil daging yang mengandung lemak, maka harus dipilih daging-daging yang komposisinya itu sedikit mengandung lemak. Nah, dalam proses pembuatan bakso yang diambil itu adalah dagingnya, maka tulang dan kulit dan lemaknya itu dibuang atau tidak digunakan. Nah, bahan pendukungnya itu terdiri dari tepung tapioka yang berfungsi sebagai pengikat bahan atau pengisi adonan bakso. Kemudian es batu berfungsi untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan protein yang dapat mempengaruhi kekenyalan bakso. Ini digunakan dalam proses emulsi atau dalam pencampuran bumbu. Nah, sedangkan bumbu dalam pembuatan bakso terdiri dari merica, bawang putih, garam, gula, dan sebagainya. Nah, fungsi utama garam ini dalam bumbu itu sebagai pelarut protein, maka dalam proses pembuatan bakso harus menggunakan garam. Kemudian BTM atau bahan tambahan makanan dalam pembuatan bakso berfungsi untuk memperbaiki kekenyalan bakso. Nah, ini peralatan dalam pembuatan bakso, di mana ada timbangan digital, ada food processor, ada meat grinder. Timbangan digital ini fungsinya untuk menimbang bumbu, food processor ini untuk emulsi atau pencampuran bahan, dan yang meat grinder ini tujuannya adalah untuk mencincang atau menghancurkan daging. Nah, ini mesin pencetak bakso untuk pencetakan bakso. Nah, panci untuk proses pengukusan, vacuum sealer ini untuk pengemasan, kompor ini sebagai pemanas. Nah, untuk proses pembuatan bakso, yang pertama itu persiapan bahan dasar, proses pemilitan daging ayam, dipisahkan dari kulit, tulang, dan lemaknya. Kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan daging, tujuannya untuk memperkecil ukuran supaya pada saat pencampuran merata. Kemudian pembuatan adonan, yaitu proses pencampuran semua bahan. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah suhu adonan, yaitu dengan ditambahkan es batu. Kemudian pembentukan dan perebusan. Pembentukan bola-bola bakso merebus dengan suhu 80 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.